Sulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dinik wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyimak pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu ilmu nahwu shorof. Semoga apa yang nanti Ustadz disampaikan menambah ilmu dan menambah pengetahuan yang lebih banyak lagi. Dan salawat serta salam tak lupa semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan sampai para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ustadz. Enggak, Ustadz? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan kudrah dan iradah Allah, hidayah dan inayah Allah, kita bisa berkumpul kembali di kajian yang memang ini tantangannya berat. Kajian ilmu shorof dan ilmu nahwu. Tapi walaupun berat ya, tetap kita berusaha untuk memahami ini semua karena ini adalah ilmu pembuka, mafatihul ilmi, bahkan disebut mafatihul ulum, kunci-kunci ilmu-ilmu agama. Oleh sebab itulah diperlukan keikhlasan, ikhlas saat kita hadir di sini, agar kita bisa diberikan kemudahan, bukan oleh siapapun tapi dimudahkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal inilah kita tentunya perlu mengulang-ulang kembali. Di kajian-kajian awal kita ulang terus ya, kemudian nanti kita terus nambah lagi ilmu. Jadi walaupun sedikit demi sedikit, tapi diharapkan karena kita sudah hampir 2/3 ya, hampir sudah lewat setengah kita membahas itu. Jadi kita akan coba ulang-ulang kembali di hari ini ya. Kemudian kita diskusi tentang perkara-perkara yang ada hubungan dengan kajian yang sudah kita berjalan, alhamdulillah atas izin Allah tidak sebentar ya. Maka ummahat akhwat, kita akan coba untuk menelaah atau memurojaah dari awal ditambah dengan PR yang kemarin. Nanti kalau merasa ada yang perlu didiskusikan ya, nanti ummahat akhwat silahkan diskusikan. Jangan sungkan, termasuk kalau di grup. Di grup kalau merasa ini apa maksudnya, insya Allah kita jawab ya. Kita sama-sama akan belajar bersama-sama gitu. Kalau merasa keteter nanti obrolkan gitu. Bilih abdi speedna 100 gitu. Misalnya masih kene 40 gitu. Nah, kita fokus dilihat dari latihan kemarin. Ada hal yang memang agak secara sederhana memang benar itu ya. Tapi kalau diperhatikan ada penyempurnaan dalam menjawab latihan baik yang pertama atau yang kedua. Yang mudah dulu ya. Lihat di halaman, kalau yang lama 173. Yang lama terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita akan bahas ya, kita akan tamatkan yang ini. Nanti latihan pertama, betulkan yang salah. Yang gampang dulu lihat, yang
10 soal. Pintu besi. Berarti pintu besi ini makna dari idofah ya. Idofah itu maknanya 3 kemungkinan, bisa min, bisa fi, bisa li. Min, fi, li. Pintu besi, apakah maknanya min, fi, atau li? Min. Cincin emas. Min, cincin dari emas. Jadi nanti cara mengungkapkan sesuatu itu coba masuk dulu ke bahasa Indonesia. Cincin emas, oh berarti cincin dari emas. Cincin terbuat dari emas, bukan cincin milik emas, bukan. Baju sutra, min, dari gelang perak, min. 2 anak perempuan salim, nah, li, kepunyaan. Li itu milik, kepunyaan, lil milki. 2 anak perempuan milik salim. 2 ibu bapak saya, li. 2 saudara perempuanmu, li. Kafir Quraisy, min. Muslimin Makkah, min. Munafik Madinah. Oh, itu semua pahami itu dulu. Kemudian nanti cara memasukkan, karena ini modelnya idhofah ya, modelnya mudhof ilaih, berarti berlakulah kaidah syarat gitu ya. Mudhof isim pertama, mudhof ilaih isim kedua. Berarti yang wajib jar itu mudhof ilaih. Berarti saat membaca nomor 1 lihat besi, emas, sutra, perak, salim, saya, perempuan mu, Quraisy, Makkah, dan Madinah itu dijarkan. I'rabnya wajib jar. Itu yang pertama. Karena dalam bahasa Indonesia kan tidak ada besi tetap selamanya besi. Ya, tidak ada perubahan. Nah, dalam bahasa Arab besi hadid. Makanya dalam Al-Qur'an ada nama surah Al-Hadid. Besi. Nah, mengucapkan hadid atau Al-Hadid itu 3 kemungkinan. Hadidun atau hadidan atau nah, dalam mengungkapkan ini wajib menyebutnya hadidin gitu. Hadidin kalau tanpa al. Kalau menggunakan al boleh, berarti al-hadidi. Jadi dua-duanya boleh ya. Boleh, karena mudhof ilaih itu boleh ada al, boleh tidak gitu. Mudhof ilaih itu ya. Bedanya nanti dalam ilmu usul fikih nanti diberlakukan itu kalau ada al, oh berarti ma'rifah. Jelas gitu. Al-hadidi, oh besinya itu jelas gitu. Pintu terbuat dari besi, besi yang saya ungkapkan itu besinya yang itu. Berarti al-hadidi. Tapi kalau pintu itu dibuatnya itu dari besi yang kita tidak tahu, berarti hadidin. Nah itu ya. Jadi yang pertama itu mudhof ilaih wajib jar. Ya, mudhof ilaih wajib jar. Adapun yang mudhof itu tergantung ya. Mau ke jabatan dalam kalimat, tergantung jabatan dalam kalam. Karena di sini tidak ada jabatan, makanya di grup ada yang nanya ya. Yang nanyanya itu ini apa cara mengi'rabnya? Karena belum ada, ya masih bebas. Paling ismun apa gitu, marfu'un itu dulu. Kalau jadi fa'ilun marfu'un. Tapi karena di sini belum ada kalimat sempurna, karena hanya ingin mengungkapkan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, cukup saja disebutkan ismun apa gitu ya, marfu dan sebagainya. Cukup kalau mengi'rab. Tapi kalau sudah masuk jumlah, nah wayahna ya. Kalau ada hadza, kalau ada ra'aitu, kalau ada marartu bi, itu sudah ada i'rabnya. Jabatannya sudah ada. Baik. Lihat di sini pintu besi. Besi tadi bahasa Arabnya hadidun atau al-hadidu. Tapi harus dijarkan ya. Nah, sekarang pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Jadi tulis dulu dasarnya. Kalau bagus mah tulis dulu dasarnya.
Jadi kita tahu perubahan babun. Nah, misal ditambah kalau pakai al begini berarti ya. Asalnya dulu al-hadidu gitu kan? Asalnya. Atau cara yang kedua, satu babun ditambah hadidun. Dua-duanya benar ini ya. Nah, nanti berubah sama dengan, nah baru kita munculkan ilmu idofahnya. Jadi apa? Babu ke sini jadi al-hadidi, itu kan? Babul hadidi. Jadi babul hadidi, pintu dalam kurung dari ya. Di dalamnya ya. Besi. Babul hadidi. Nah, ini. Tapi kalau misal pingin yang ini berarti jadinya babu hadidin. Nah, yang nomor satu benar, yang ini juga benar. Tadi pertanyaannya apa bedanya babul hadidi dengan babu hadidin? Lihat, babul hadidi kan pintu besi, berarti ini ma'rifah, itu bedanya. Ini ma'rifah, dikenal pintunya itu memang dari besi yang itu, jadi kita tahu tim pintu tersebut. Karena babu diidofahkan ke al-hadid, sedangkan ini masih nakiroh. Ini masih nakiro, pintu besi yang mana weh gitu. Jadi mengungkapkan nanti tergantung apakah mau yang ini babul hadidi atau babu hadidin. Dua-duanya benar. Berarti mengungkapkan pintu besi, satu babul hadidi, kedua babu hadidin. Mengirobnya bagaimana? Karena belum ada ya, cukup saja babu ismun dulu, ismun, terus marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Tadi akhir biasa, jangan ismun mudhafun. Karena dia menjadikan dia mudhaf karena ada hadid. Jadi babu kan harusnya fa'ilun gitu ya, atau mubtadaun harusnya. Karena belum ada, cukup saja kita mengungkapkannya itu babu ismun gitu dulu. Babunya, jadi bukan babun ya, jadi ismun, koma marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, baru apa? Ad-dhammatu. Kedudukan berikutnya nanti ini diganti, nanti jadi jabatan nanti. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, baru wa huwa disimpan di akhir mudhaf itu. Wa huwa mudhafun. Baru ke hadid atau al-hadid, dua-duanya sama ya. Hadidin atau al-hadid sama ya. Al-hadid. Nah, baru langsung. Nah, gitu. Mudhafun ilaih, terus majrurun. Nah, ini mah langsung standar majrurun. Tidak. Kalau ismun majrurun kalau ada huruf jar. Jadi cukup begini, babu, misal babul hadidi, al-hadidi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu, titik berarti. Cukup ya. Babul hadidi, babu hadidin, babu ismun, titik dulu sampai sini, titik. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini di kotak ini karena nanti akan berubah dia sebagai jabatan. Jabatannya sebagai apa? Kalau hadza babu hadidin, oh berarti khobar. Ya. Kalau ada hadza
babu hadidin. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Hadza. Ini mubtada. Khobarnya? Berarti ini khobar tuh kan? Marfu. Berarti langsung ini ganti khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tetap wa huwa mudhafun. Terus hadidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, ini berlakukan ke yang lainnya. Biasa begitu kalau mudhof disimpan di akhir. Kalau mudhof ilaih di awal. Tuh. Karena pasangan. Jadi wahwa mudhofun. Nah, harus terbayang nanti ke depannya langsung berarti mudhof ilaih. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kalau ro'a itu baba hadidin. Oh, berarti baba sebagai maf'ulun bi. Tinggal ganti ini. Barang-barang baba. Baba maf'ulun bi marsubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa tetap. Ini tetap semuanya hadidin mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu. Nah, kiaskan ke yang lain ya, analogikan ya. Contohkan ke yang lain. Karena mengi'rab mudhof dan mudhof ilaih itu paling yang membedakan di sini. Di sini ya, dia jabatan. Marortu bi. Nah, sudah berarti berubah. Marortu bi babil hadidi. Oh, berarti babi sebagai ismun majrurun. Langsung. Ismun majrurun dengan apa? Bil ba'i. Diulang. Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Teruskan. Wa huwa mudhofun Hadidin. Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Tuh udah baringi cep nu kieu mah nya. Nyanyi tuh. Maunya molotot. Ya. Sambil berkedip. Silakan, ada yang mau ditanyakan nomor 1. Nanti, oh iya silakan. Betul. Tetap mudhof ilaih. Kenapa babu nanti wahwa mudhofun? Ya bongan ada hadid. Ya. Kalau tidak ada hadid begini, haza babun titik. Hadza babun, ini pintu. Oh, berarti babun khobar. Khobar itu yang memberitahukan. Memberitahukan keadaan mubtada. Ini apa? Pintu. Oh, berarti kalau babun saja, bun ini nanti di i'rabnya cukup itu saja. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu titik. Tapi karena di depannya ada hadid, hadza babu, jangan lagi babun, jangan ya. Karena syarat mudhof 3 kan ya? Ya. Nah, itu tidak boleh ada tanwin. Oh, berarti hadza babu hadidin. Oh, berarti babu khobarun tetap nyebutnya. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wahwa mudhofun. Hadid sama seperti tadi. Jadi diulang-ulang terus seperti itu. Berarti bukan jadi objek. Kalau ini kan objek ya. Betul. Hadid itu bukan keterangan pintu itu jadi objek itu. Bukan. Dia hanya ekor. Dia hanya mengikuti saja, bukan ekor. Dia hanya bersandar. Andaikan hadid itu tidak ada, babun juga sudah tergambar oleh kita, pintu. Makanya kalau mau jadi objek, jangan hadidnya, tapi babunnya. Kita jadikan objek, berarti pakai ro'a itu kan ya?
Ra'aitu jadi apa? Baban. Baba. Diulang. Ra'aitu baba. Nah, ra'aitu baba hadidin. Berarti yang jadi objeknya maf'ul bihnya mana? Baba. Baba, jangan hadidnya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan maf'ul bih itu mansub, fathah. Ra'aitu baba. Adapun hadidin dia itu melengkapi itu, makanya disebut mudhof ilaih. Jadi posisi mudhof ilaih itu dimanapun, kapanpun pasti jar. Pasti ya, mudhof ilaih. Kalau mudhof tergantung jabatan. Jabatan bahasa ini mauqi atau mawaqi jamaknya. Ala hasabil mawaqi ya. Tergantung jabatan. Silahkan. Untuk yang hada babu hadidin itu kan babu hadidin itu kan dia udah diidofahkan, jadi dia ma'rifah. Jadi kalau kita pakai al hadidi itu lebih khusus lagi gitu. Betul, lebih khusus. Masih umum. Banyak gitu. Ya. Tapi kalau mau dialkan, berarti dia jadi jelas. Namanya ma'rifah. Ingat saja yang ma'rifah kan kumpul dalam ucapan daim al-mumun. Ada itu ngahulangnya. Daim al-mumun apa? Besar pintunya itu si babunya itu sudah jelas ya, Karena iya. sudah jelas kan itu Jadi yang mana. pintu. Nah ini kan isim pertama bab. Nah ini nih. Nah yang ini. Isim pertama kan babun. Nah isim pertama. Nah, kalau ingin jelas pintunya itu memang terbuat dari besi yang sudah saya tunjuk, nah gunakan yang ini. Jadi, yang jelasnya itu yang ini. Jadi pintu ini sudah jelas terbuat dari besi yang itu. Kalau yang ini, pintu itu terbuat dari besi yang manapun jenisnya. Belum tahu, mata tadi disebut umum. Tapi pintunya mas sudah Umum. Nah, disebut pintu di sini ma'rifah dan nakirah tergantung dia idofahnya ke siapa. Iya. Kalau si pintu ini idofahnya ke yang ma'rifah, ini kan ma'rifah, Ya. ada al. Ya. Nah, kalau ini diidofahkan ke yang ma'rifah, otomatis ini menjadi Ma'rifah. ini ma'rifah. Ma'rifah. Maksudnya apa? Pintunya memang terbuat dari besi itu. isinya juga khusus berarti gitu. Iya. Besi yang itu. Itu yang yang si mukhotob tunjuk gitu. Besi yang itu. Kalau yang ini lihat. Nah, yang ini ya. Yang ini berarti babul hadidi, pintunya jelas. Jelas, makanya ini ma'rifah. Ma'rifah. Oh, jangan ke situ ya. Di sini nih. Ini kita hapus ma'rifah nakirahnya di sini. Nah, berarti babu di sini ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah jelas. Kenapa? Diidofahkan ke al. Kan ini al. Al itu kan ma'rifah. Ya. Sekarang babu hadidin. Yang babu ini tetap. Kalau yang tadi ma'rifah diketahui jelas. Kalau yang ini ma'rifah nakirah. Nakiro. Ini nakirah. Pasti nakirah. Nakiro karena tidak diidofah. Nakirah. Idofah. Tapi diidofahnya ke nakirah lagi. Ya nakirah ke nakirah tetap masih nakirah. Iya. Iya. Pintunya juga nggak tahu yang mana ya Ustaz. Pintu terbuat dari besi. Pintu yang mana? Duka. Iya, jadi pintunya juga Ustaz Dia belum jelas. pintunya kan belum jelas. Besinya juga belum jelas. Iya. Besinya juga belum jelas. Iya. Makanya kenapa isim ma'rifah yang kumpul dalam ucapan Daim. daim al tah nu iya tah. Nah ini almu satu lagi mun. Mu teh apa? Mudofkan ke yang 5 di atas. Kan isim ma'rifah ada 7. Isim ma'rifah ada 7. Daim al-mumun. D isim domir. Berarti isim domir pasti ma'rifah. A isim alam pasti ma'rifah. Pasti ya? Ya. Pasti. I isim isyarah. Hadhihi dan kawan-kawan. Pada di tes deh. Hadza dan kawan-kawan itu pasti Ma'rifah. isim ma'rifah. M Mausul. isim mausul pasti kelompok
Ma'rifah. Isim ma'rifah. Baru yang ini al dulu. Al. Berarti al hadid di sini dulu ya. Al hadidu ma'rifah nakiro. Ma'rifah. Kenapa? Al. Hadidun ma'rifah nakiro. Nakiro. Tuh kan? Terakhir yang ini mudofkan ke yang 5. Makanya harus ada bahasa mudofkan ke yang 5 di atas. Harus ada bahasa itu. Lihat di sini. Babul hadidi. Ini memudofkan, babu dimudofkan ke yang 5 di atas. Yang 5 di atas yang mananya? Al. Oh, berarti ma'rifah. Sekarang lihat babu hadidin. Ini dimudofkan betul, tapi satu di antara 5 tidak. Tidak disebut hadid domir bukan. Alam bukan, isyarah mausul bukan, al tidak ada. Oh, berarti tetap babu di sini statusnya nakiro, belum jelas, belum tentu yang mana. Ma'rifah nakiro perkara yang harus kita pahami ya. Makanya kuncinya di sini daim al mumun. Mun itu munada. Daim al mumun. Setelah diidofahkan tetap masih Tetap nakiro. Tetap nakiro. ya karena saya Kenapa? Karena diidofahkannya bukan ke yang 5 di atas. Beda dengan begini, pintu Muhammad, pintu milik Muhammad. Berarti babu Muhammadin. Oh, berarti Ma'rifah. alam kan ya, Muhammad alam ya. Berarti babu di situ ma'rifah nakiro. Ma'rifah. Ma'rifah dah dimudofkan ke yang 5 di atas. Jadi kalau masih babu hadidu misalnya, itu Iya. kan nakiro, dia nggak bisa sebagai khobar ya Ustaz. Nggak bisa. Gitu, harus salah satu dikasih Harus, alnya. nah gitu. Alnya di mudofkan. Paling nanti di kita tahu ini mudof ilah, ini mudof, ini idofah ya. Ini idofah atau bukan, kita lihat dari apa ya? Min fi'li biasanya. Babu hadidin, babu tidak babun hadidun tidak juga. Tidak bisa. Ya, tapi ini pintu besi. Oh, berarti pintu terbuat dari, ada dari. Oh, berarti kalau min fi'li berarti pasti idofah. Pasti. Pokoknya kalau ingin tahu idofah, kuncinya ya. Memang banyak yang keliru, yang belum paham itu. Ini disebut idofah, soalnya nanti ada di situ. Ini disebut idofah itu bagaimana maksudnya? Sok saja masukkan makna, arti. Bisa tidak masuk min di dalam itu? Bisa tidak fi di dalam atau pada? Bisa tidak li milik kepunyaan? Kalau bisa, oh berarti ini namanya idofah. Walaupun di buku pintu besi, kan gitunya. Pintu isim, besi juga isim. Isim dengan isim kita gabung. Makanya jadilah itu. Jadi apa? Jadi mudof ilai. Ketinggalah etana isim pertama, isim kedua teh memang benda gitu. Benda, bukan sifat. Pintu benda, besi juga benda. Pintu benda, dia, pintu milik dia, pintunya dia itu benda bukan? Benda. Berarti kalau benda dengan benda, pastikan saja dia mudof ilaih. Ya. Kalau Ustaz bingung ngebedain antara Kalau pilih, aduh hebat itu mah. Pintu besi milik Muhammad. Nah, pertanyaan saya, mau dimudof ilaihkan semuanya atau yang nanti kita tanya yang dimaksud itu pintu besi itu atau pintu besi milik Muhammad? Ada dua kata nih, pintu besi Muhammad, pintu besi milik Muhammad. Pintu besi itu maksudnya yang pertama pintu besi itu milik Muhammad. Atau yang kedua pintu besi milik Muhammad. Nah, kalau yang pertama sempurna kan ya? Pintu besi itu milik Muhammad. Berarti mubtada khobar. Kalau yang kedua pintu
besi Muhammad. Pintu besi milik Muhammad tadi ya. Nah, kalau nanti Bu Marta ingin mengungkapkan nomor 2, oh berarti dia mudhof ilahkan tiga-tiganya. Mudhof ilahkan. Nah, gitu. Babu hadidi Muhammadin. Tapi belum sempurna itu ya. Pintu besi milik Muhammad. Babu hadidi Muhammadin. Tapi kalau mubtada khobar kumaha? Al-babu. Pintu besi itu milik Muhammad. Nah, babul hadidi. Babul hadidi, pintu besi itu milik Muhammad. Li Muhammadin. Babul hadidi itu. Tapi kalau kita tidak tahu pintu besi yang manapun, babu hadidin, terserah. Makanya mengungkapkan itu memang di sini agak kelirunya ya. Keliru itu ya kumaha gitu. Tapi kata Bu Marta tadi pintu besi milik Muhammad. Oh berarti belum sempurna. Pintu besi idofahkan tiga-tiganya. Babu jadidi Muhammadin. Pintu beda lagi pintu apa? Pintu Muhammad yang baru pintu besi milik Muhammad itu hancur, baru. Nah, beda lagi banyak. Tapi nanti itu di praktek ya, ketemu. Ini teh uslub teh struktur. Susunan bahasa struktur. Ini uslubnya idofah atau mubtada khobar atau naat man'ut gitu. Tadi ada kekeliruan di itu nanti ada yang tapi yang di latihan pertama. Mangga ada lagi? Kalau misal sholat subuh itu berarti bagus. Maknanya apa? Baik, sholat subuh. Nah, bagus, sholat subuh. Makanya yang di situ nanti ada perbedaan cara mengungkapkan sholat subuh. Baik, sholat dari subuh bisa? Sholat di waktu subuh. Ah, berarti sudah masuk. Berarti apa? Ya, berarti apa? Idofah. Berarti Ustaz itu bisa tentang, bisa di dalam, bisa di waktu. Nah, bisa. Berarti mengungkapkan sholat subuh bagaimana? Sholat pada Subuh saja. sholat pada waktu. Nah, gitu. Sholatus subhi. Sholatus subhi. Sholatus subhi. Kalau tadi apa? Sholatul fajr. Sama ya? Atau al-fajri. Kenapa diidofahkan? Ya, ini saja. Kuncinya di sini ya. Jadi ummahat, akhwat, pokoknya tanya ke sini. Kalau bisa dijawab, berarti pasti ini idofah. Sholat subuh, sholat dari subuh salah. Sholat milik subuh salah. Sholat di waktu subuh, oh benar. Berarti pastikan idofahkan. Baik, saya berikan perbandingannya. Baju baru. Baju baru. Baik, baju baru. Baju dari baru salah, betul salah? Salah. Baju di atau baju pada baru salah. Baju milik baru salah. Oh, berarti baju baru jangan ke. Nah, gitu. Ya. Baju baru, oh berarti baju yang baru. Ah, benar. Kalau ada yang berarti bukan uslub idhofah tapi naat man'ut. Nanti NATB itu ya, pendalaman, tapi sudah kita bahas yang majrur bil bitawabi. Ya, tawabi kan NATB naat atau taukid. Nah, itu naat namanya. Kalau naat itu harus sesuai, harus mutobik semuanya. Kalau ada al, ini ikut al. Kalau marfu. Pokoknya nama mutobik. Apa baju tadi teh?
Saub. Saubun. Saubun. Lihat, bandingkan dengan yang ini ya. Bandingkan dengan yang ini. Saubun. Baru apa? Kecil. Baru. Jadid. Jadidun. Jadidun. Lihat, harus begini. Berarti ini artinya yang. Kalau yang berarti ini naat namanya. Makanya nanti ungkapkan. Kalau tidak bisa min fi'li berarti ada yang lain gitu. Yang lain kemungkinan naat, baju yang baru, saubun jadidun. Kalau pakai alif lam dua-duanya harus as-saubul jadidu. Jadi begitu. As-saubul jadidu. Kalau majrur ikut majrur. As-saubil jadidi tanpa al. Saubin jad. Nah, ciri khas naat itu begitu. Sama dalam empat syarat Berarti berarti. kayak husnul khotimah Ustaz ya. Nah, husnul khotimah. Idofah atau naat man'ut? Husnul khotimah. Dalam keadaan Idofah Baik gitu kan. baik. Husnu artinya apa? Baik. Husnu. Husnu. Husnu khotimah. Khotimah. Kalau idofah berarti apa? Ti, ya. Nah, ini bisa tidak masuk ke sini. fi masuk Ustaz dalam keadaan Lihat, Baik. husnul khotimah artinya apa? penutup Penutup. yang baik. Nah, sok artikan. Penutup Penutup yang baik. Nah, kadang begitu. Idofah, ini kan idofah. Idofah kan ya? Idofah, tapi kadang naat man'ut kita artikan. Oh, bisa ya, Bisa. Bisa. Lihat tuh. Tapi tidak Kan- mutobik Ustaz itu. husnul khotimah gitu. Nah, tidak. Karena kita mengartikan akhir, khotimah kan akhir ya. Akhir yang, Baik, tuh ada yang. Ciri khas naat itu yang. akhir yang baik. Berarti boleh. Walaupun tidak mutobik Ustaz. Dan memang tidak mutobik idofah mah. Musana mengartikannya. Mengartikannya maksudnya Penutup Baik. penutup hidup yang baik. Tuh. Penutup hidup yang baik. Jadi ketika kita ditutup hidup kita kebaikan, oh berarti husnul khotimah itu idofah, tapi kita maknai ke maknanya. naat man'ut. Memaknainya. Itu dari belakang ke depan ya. Ustaz. Ya. Dari depan ke belakang kayak babul jadidi itu. Nah, Babul hadid. babul hadidi pintu besi, tidak besinya Yang pintu besinya yang kan tidak ya. Ya. Nah, ciri khasnya lihat husnul khotimah di sini kan dimaknai dengan kehidupan akhir yang baik. Makanya boleh. Tapi tetap dia uslubnya atau struktur bahasanya ini idofah, husnul khotimah, su'ul khotimah. Bisa tidak masuk ke sini? Harus bisa berarti. Cok sekarang. Ini kan bagus. Khotimah akhir. Bagus baik. Baik dari apa ya? Baik dari akhir atau baik pada akhir atau baik milik akhir. Fi. Nah, berarti benar ke sini. Jadi tidak mungkin lepas dari ini ya. Idofah itu tidak mungkin lepas dari makna yang ini. Masukkan coba gitu. Kalau dimasukkan seperti itu. Jadi ini bentuknya idofah berarti baiknya. Kadang-kadang pakainya baiknya akhir hidup. Baiknya akhir hidup atau di yang tadi akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik. Bulak-balik dan kiamat. Tong anehnya dalam bahasa Arab memang karar itu
Mantap ya, satu soal juga geningnya. Sok teruskan yang lain. Ya, sok. Ya. Betul. Husnu artinya baik. Terus sifat. Bisa. Makanya kalau ada kata sifat diidofahkan, boleh kita balikkan. Dibalik boleh. Kan kata sifat husnu teh kan baik. Kata benda kata sifat. Nah, kalau kata sifat bisa dinaatkan. Naatkan. Boleh. Oh, tidak. Kalau secara lafaz tetap harus husnul khotimah. Tapi dari mana dinaatkan? Akhir hidup yang baik. Banyak tuh nanti. Secara struktur berarti balikan saja. Al-khotimatul bukan husnu, berarti ya dimusanakan. Husnu hasanah. Al-khotimatul hasanatu boleh. Akhir yang baik. Jangan husnu. Jadi naat man'ut. Naat man'ut mah itu yang ya, ciri khasnya. Sifat dia. Oh, tapi naat man'ut nanti pendalaman ya, belum di NATB di halaman di bawahnya tuh. Anak tuh sifat itu nanti kita perdalam. Ya, insyaallah nanti kita perdalam. Apa? Lugatul Arabiyah itu masuk. Lugatul Arabiyah, apakah dia idofah ataukah naat gitu? Bahasa Arab. Bahasa yang Arab. Bahasa dari Arab. Nah, berarti al-lughatul bukan al-lughatul Arabiyah. Al-lughatul Arabiyah itu biasanya. Al-Arabiyah. Berarti naat man'ut ya? Iya, biasanya Al-lughatul Arabiyah itu biasanya gitu, Ustaz. Al-lughatul Arabiyah. Oh, berarti naat man'ut ya. Nah, kalau durusul lughah pasti mudhof ilaih. Durusu al-lughati. Durusul lughatil arabiyyati. Oh, berarti durusul lughah idofah, al-lughatil arabiyyati naat man'ut. Durusu pelajaran-pelajaran. Nah, masukkan min fi'li. Pelajaran-pelajaran tentang bahasa. Ah, bakal tentang berarti mana? Fi. Bahasa yang Indonesia, bahasa yang Arab. Nah, kalau di situ al-lughatu bahasa yang Arab. Tapi kan rancu dalam bahasa Indonesia. Cukup bahasa Arab. Tapi sifat dia itu. Al-lughatul arabiyyatu, al-lughatul indonesiah. Al-lughatu apa gitu ya? Lughah. Berarti Ustadz fi itu bisa masuk ke zaman dan makan berarti ya? Bisa. Kan maf'ul fi. Belum ya di kita ya. Maf'ul fi itu kan fi di dalamnya. Pasti fi di dalam Waktu maupun tempat. Nah, itu yang pertama, pintu besi. Kedua, cincin emas. Cincin bahasa Arabnya khotamun. Awal dulu ya. Emas zahabun. Berarti gabungkan Khotamun zahabin. Nah, tergantung. Kalau yang tadi pertama pakai al, khotamuz zahabi. Kalau yang kedua khotamuz zahabin. Silahkan ya. Tapi jangan khotamun. Tadi ada yang khotamun. Cincin dari besi. Oh, pasti mudhof ilaih, pasti. Baju sutra, baju terbuat dari, ada dari. Baju apa? Saubun. Sutra
Nah, pas itu harirun. Tadi ada qatifatun. Qatifah mah secara umum. Kalau sutra yang memang masyhur itu Harir. harirun. Harir. Apa di ayatnya itu? Jan apa? Ini jaza apa di dalam Quran? Harir. Sutra. Dalam Quran ada sutra. Baik, baju saubun, sutra harirun. Idofahkan. Saubu haririn. Nah, pakai tanpa alah ya, Ya. tanpa al. Diulang. Baju saubun, sutra harirun. Idofahkan. Saubu haririn. Gelang apa? Gelang suwaru. Suwarun. Suwaru. Oh, Si ya. Siwarun. siwa. Perak. Firdot. Fiddatun. Dodnya ditasydid. Fiddatun. Minaz zahabi wal fiddah. Fiddatun. Diulang. Gelang. Siwarun. Perak. Firdotun. Fiddatun dulu. Belum ada apa ya. Nah, masukkan. Siwaru. Firdotin. Siwaru. Fiddatin. Min fi'li. Min. Nah, kemudian dua anak perempuan. Bintun. Bintani. Marfu dulu lah ya. Bintani bisa bintaini. Yang marfu dulu. Bintani. Kalau yang tadi ada ibnatani boleh. Tapi yang masyhur bintun. Ya. Bintun. Bintani. Salim. Salim. Nah, bacanya tadi ada yang pakai garis. Sigana ragu merenya. Salim dan salim. Itunya. Ya. Nah, satu ambilnya. Salim itu salim. Kalau pakai ya jadi Sulaim. Sulaim. Seperti Ummu Sulaim. Kan Ummu Sulaim tulisnya begitu. Ummu. Sulaim. Nah, ini Sulaim. Ya. Ummu Sulaim. Kalau Salimah cukup Salim. Gitu ya. Nah, ini Salim. Kalau ada tulisan iya, itu kemungkinan besar Sulaim. Salim. Bukan. Kalau di kolbun betul. Kolbun Salim. Tapi kalau isim alam nama orang ini Salim. Ya, Salim. Kalau ini ada iya, bukan Ummu Salim, tapi Ummu Sulaim. Ada iya ya. Ciri khas. Sulaim ya. Sulaim, Ummu Sulaim. Tasgir Ustaz. Iya. Sulaim teh. Ummu Sulaim Kecil. tasgir. Salim yang kecil. Salim. Ummu Sulaim. Ibunda siapa Ummu Sulaim? Ibunda Anas bin Malik. Anas bin Malik tuh ibunya itu ini. Beliau Ummu Sulaim. Nantilah dibahas ya itu. Bisi kamalinaan. Teruskan. Nah, ini yang berat nih. Dua ibu bapak apa? Walidaini. Walidani, betul. Atau walidaini. Saya nih atau ya ya. Nah, yang nomor 6. Ya, dihapus ya. Nah, ini yang sulitnya. Foto dulu. Siap. Kuhintan tadi apa jawabannya? Walidaya atau walidayya. Walidaya atau Walidayya. walidayya. Bagus. Yang lain? Ada yang beda? Silahkan. Walidaini. Hah? Walidaini. Ingatnya ke itu. Walidaini itu. Ustaz, ke doa. Yang ke doa itu ya walidaini. Cing, doa yang mana doa? Rabbig firli. Walidaini. Hah? Walidaini. Oh, Rabbig. Ah, itu. Tahu atas itu. Ya. Walidayya. Oh.
Iya. Betul ya? Sama istri. Robbik firli. Wali daya. Apa arti wali daya? Iya. Kedua orang tua. Atas saya tuh. Kan dua orang tuaku. Salah. Wali Hah? daya. Iya tuh. Alifnya tetap aja Ustaz. Robbik firli Wali. Robbik firli. Nah, saya bacakan yang doa, tuliskan yang doa ya. Iya. Berarti itu jawaban benar gitu. Dia ingetnya teh. Yang benarnya yang itu. Iya betul. Ingetnya teh nih gitu. Robbik firli Wali walidayya. Nah, Robbi artinya ya Allah, wahai Rob, igfirli, ampunilah li dan berarti lewat jangan masuk karena ini huruf atop. Li untuk berarti untuk itu huruf atop ya. Huruf jar. Nah, lewat itu berarti yang ini berarti fokus nih. Nah, ini walidayya. Ini kita bongkar yang ini. Walidayya berarti artinya apa? Kedua orang tuaku. Asalnya begini, walidun, bapak. Tambah walidatun, ibu. Bapak ditambah ibu jadi walidani kan itu. Atau walidaini. Berarti apa artinya? Kedua orang tua. Ini sudah benar. Dua orang tua, ibu bapak. Tapi di situ walida, kita gunakan yang ini dulu ya. Walidani ya, walidani tapi diidofahkan ke saya. Tinggal tambah ku. Ku itu tambah apa? Ya mutakalim, ya sukun. Tinggal begini, walidani, berarti ini walidani, tulis lagi walidani. Ditambah apa? Ya. Nah, sama dengan walidai. Yang hilang apa? Nun. Nah, berarti walidai kan gitu. Ya. Walidai kan gitu. Ya. Nah, kan kita tidak bisa tidak mendengar walidai kan tidak. Maka diiklal. Iya. Berarti supaya jadi tidak ada kata ini, caranya bagaimana? Nah, ini huruf apa? Alif. Ini huruf alif. Gak, pasangan kan ada fathah. Karena ada ya sukun, maka ini rubah jadi ya, sama seperti ini. Walidai kan sulit. Maka ini jadikan iya. Untuk apa dijadikan iya? Ingin idgham. Ini i'lal namanya. Proses i'lal begini. Ini ingin caranya kan dua sukun. Kan alif itu kan sukun. Iya itu sukun. Dua-duanya sukun. Iltiqa'us sakinain. Nah, bukan harokat tahulus dalam hal ini. Tapi huruf illahnya itu harus bukan huruf ilah di sini ya, ini tambahan saja. Huruf alif ini harus dirubah. Bisa dengan wawu, karena huruf ilah kan alif, wawu, iya. Nah seputar ini, tiga ini akan mutar ya. Kadang si alif diganti dengan wawu, kadang alif diganti dengan iya. Kalau ini diganti dengan yang sama dengan ini. Jadi walida nah ini untuk apa diganti alif ke sini? Untuk kita idgham itu lebur. Sebelum dilebur maka harus samakan dulu
hurufnya. Hurufnya kan iya sudah ada, baru terakhir idghamkan. Sok idghamkan. Ai jadi tasydid, hidupkan harokat awalnya ini. Nah, walidayya. Oh, ternyata walidayya itu yang tahu ini. Kan ini itu? Iya. Nah, berarti ini. Jadi proses yang belum kita pelajari yaitu yang ini, alif yang ada di musanna ini kita rubah menjadi iya. Tujuan untuk apa? Agar bisa diidgham. Ya mah hese ya madanya. Nah. Berarti itu kan walidani tambah ya. Nah, walidaninya itu kan dalam keadaan marfu berarti kan. Betul. Berarti nanti kalau dalam keadaan marfu dan keadaan mansub dan majrur itu sama dong. Sama. Walidayya. Betul. Masih ingat ini? Berarti cuma satu ya. Iya. Jadi nggak bisa ya. Marfu, mansub, majrur karena domir ini ya. Maka nah masuk ke yang fi daftari baiti apa? Baiti itu terjebak ya. Baiti itu apa itunya? Fi baiti, nyambung ke situ biar nyambung ya. Walidayya gitu ya. Walidayya. Walidayya. Nah, gitu. Lihat, baiti ada fi. Fi baiti. Baiti kan di rumahku. Iya. Ari baiti marfu mansub majrur. Majrur dengan apa? Dengan fi. Tanda jarnya dengan bukan ini. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah. Nah, kembali ke yang dulu. Ya, man amin Jadi zuhuri. kalau itu tanda marfunya itu dengan apa? Iya, Ustaz. Iya, wa alam yang mana? Yang itu yang walidayya. Dia tandanya itu dengan apa? Dengan mah muqaddarah. Dengan alif. Alif muqaddarah. Nah, iya ta. Ketemunya yang ini. Jadi walidayya. Walidayya di sini ada li kan ya? Berarti apa? Marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar. Majrurun bil lam. Wa alamatu jarrihi al mana? Al ya'u. Tapi tidak ada kan ya? Tidak ada yang mana? Ya tidak kelihatan seperti ini. Yang tasydid itu kan asalnya di sini. Walidayya wa alamatu jarhi al ya'u. Kenapa al ya'u? Karena musanna. Tapi tidak kelihatan seperti ini. Aslinya kan walidai kelihatan yang ini. Kalau sudah begini lebur, nggak kelihatan. Walaupun ada, makanya cara menjawab walidayya itu harus dibongkar ini tah. Bongkar walidayya. Ja'a walidayya. Ra'aitu walidayya. Marartu bi walidayya. Sama. Walidayya. Kenapa? Ini berhubungan dengan ya mutakallim. Tapi tidak disebut muqaddarah, Ustaz. Nah, nanti ada ulama menyebutkan kalau begitu karena bertemu dengan ya mutakallim, ada ulama menegaskan tetap saja berlaku muqaddarah. Berarti kalau yang lebih kuat ya wa alamatu jarrihi al yaul muqaddaratu. Walaupun dia tidak kelihatan. Makanya walidayya itu sebetulnya walidun tambah walidatun sama dengan walidani atau walidaini, tapi ditambah iya walidayya. Dalam keadaan apapun tulisannya tetap walidayya gitu ya.
walidayya. Ja'a walidayya, ra'aitu walidayya, marartu biwalidayya. Tiga-tiganya walidayya. Mabni mu'rob. Mu'rob. Hanya karena dengan ini. Yang nomor 10 yang ini ya. Al-ismul mudofu bi ya'il mutakalim. Ya yang diidofahkan kepada isim yang diidofahkan kepada ya mutakalim. Kenlah ya mada bongana soalnya begini ya. Jadi bongkar. Dibongkar walidayya bacanya bukan walidai atau walidai bukan, tapi tetap semuanya walidayya. Tadi tanda majrurnya al-ya atau al-alif? Sebetulnya tanda jarnya itu muqaddaroh. Kan nomor 10 wa alamatu jarrihi al-ya'u, tapi al-muqaddaroh. Dikira-kira. Tapi ada tetap ini yang saya baca dua mazhab ya, dua pendapat. Tetap Ustadz yang itu tetap disebut ya, itu ya akan kelihatan tuh. Bukan al-alif ya? Bukan. Bukan. Kan ada lam, ada Alifu yang mana? Yang walidai. Lalu karena seperti itu nggak boleh ditambah ya. Oh iya betul, alifu. Tapi ini mah contoh yang ini. Yang ini bukan majrur. Ini kan majrur. Karena ada ali, berarti tandanya dengan ya. Ya, kalau yang marfu betul al-alifu. Ya. Contohnya ja'a tuh. Ja'a walidayya. Ja'a walidayya. Telah datang dua orang tuaku. Berarti walidayya sebagai apa di sini? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-aliful muqaddaro. Mana'a min dhuhuriha istigol yang ini ya. Istigolul mahalli biharokatil oh karena muqaddaro mah hese itu ya. Wajar ya, wajar yang ini. Kalau mansubnya berarti dengan ya. Mansub majrur dengan ya. Marfu dengan alif. Tapi muqaddaroh ya. Muqaddaroh dikira-kira. Ja'a walidai itu aslinya. Marartu bi walidai gitu ya. Jadi antara ini saja lihat walidani walidaini walidai gitu. Tapi tetap dileburkan. Maksud dileburkan, diidgomkan. Semuanya sama baiti itu sama kan? Baiti ja'ehada baiti, ra'aitu baiti, marartu bi baiti. Sama semuanya. Ja'a walidayya. Marartu ra'aitu walidayya. Marartu biwalidayya. Tetap. Nomor 10 yang itu. Kan wetong demutan ya. Terus 7. Dua saudara perempuan. Baik, dua saudari perempuan bahasa Arabnya? Ukhtati. Aslinya dulu. Ukhtun dan Dua saudari perempuan. Ukhtani atau ukhtaini. nah, sekarang ka atau ki. Ambil ka dulu. Sok, jadi apa? Ukhtaka. Ukhtaka atau Ukhtaki. Taini. Ukhtai. Dua saudari
Uhtaiki. Nah, uhtaika. Uhtaka. Uhtaka atau uhtaika. Uhtaika. Boleh dua. Atau kalau ki sama ya, uhtaki. Uhtaiki sama. Uhtaka, uhtaika. Nah, akhwat itu mah saudari. Saudari. Akhwat. Ini kan dua saudara. Ukhtani. Iya, saudara maka, saudari mati. Kafir, bahasa Arabnya? Kafiruna. Quraisyun. Tambahkan kafiruna tambah Quraisyun. Bagus. Kafiru Quraisyin. Muslimun. Makkah. Tuh dulu. Marfu dulu. Makkatu. Oh, tadi ada tulis bakah. Nah, pakai bakah. Udah jarang itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Mubarakan, Bakkata. Betul di Al-Quran Bakkata, tapi itu bahasa yang masyhur bukan Bakkah, tapi Makkah. Gunakan yang masyhur. Makkatu. Makkatu dulu, ya. Muslimin bahasa Arabnya Muslimuna. Makkah bahasa Arabnya Makkatu. Gabungkan Muslimun Makkah. Nah, kenapa awal-awal dirofakan dulu biar paham perubahannya. Jadi itu tambah itu sama dengan, biasakan begitu. Untuk awal, kalau sudah itu mah langsung. Munafiquna. Madinah. Diulang. Munafiqin. Madinah. Al, betul. Pakai al. Al Madinah. Tuh, gabungkan. Munafiqu al Madinati. Tapi kalau sudah paham munafiqul Madinati, yang tergambar oleh kita itu pasti mudhof ilaih. Tapi kalau belum ini ingin dipisahkan dulu sementara boleh munafiqu al Madinati. Tapi kalau sudah paham munafiqul Madinati. Bukan, karena ada al. IGM itu syaratnya tidak boleh ada al. Oh, wajib. Madinah itu harus pakai kalau Madinah saja jadi kota. Madinatun, kota. Oh, itu mah umum. Kalau isim alam itu pakai al. Al Madinah. Kalau Makkah tidak. Makkatu tidak boleh ada al sama. Isim alam itu tergantung bawaan. Kalau ada al, selamanya ada al. Kalau tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh. Al Madinatu. Kalau yang ini Makkatu. Nama orangnya suka ada itu Ustaz ya, Al-Bukhari. Nah, betul. Nama orang tergantung bawaannya. Kalau pakai al, ya, kalau ingin lengkap ya, kita sebutkan Imam Al-Bukhari. Jangan Imam Bukhari. Nama aslinya Al-Bukhari. Kalau Muslim justru tidak boleh ada. Iya, tidak boleh Al-Muslim. Imam Muslim. Itu nanti kajian, itu mah ketemunya di kajian mustalah hadis ya. Kayak kapayuna, tenang ya. Sabar ya. Belajar mustalah hadis bakal tahu yang Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, tidak boleh Al-Ahmad.
Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu kan yang 7 masyhur ya. Nah itu teh cara membacanya ya sesuaikan, kalau ada al, kalau tidak. Ini riwayat Al-Bukhari, berarti dia faham ketika mengungkapkan itu, dia faham aslinya begitu. Ya sama itu mah mun bahasa kita terus di bubur berem, bubur koneng gitu. Tidak boleh dihilang-hilang. Ada hadis Tirmizi, ada Hadis yang tepat mana? At-Tirmidzi. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Kalau imam itu mengungkapkan ihtiram kita ya. Ini riwayat Al-Bukhari. Ini riwayat At-Tirmidzi. Bagusnya begitu. Imam Ahmad bukan Imam Al. Betul, Imam Ahmad, bukan Imam Al-Ahmad. Salah. Atau nama kita sendiri kan mau tidak ditambah gitu? Ya? Yani. Ibu Yani, Ibu Al-Yani. Mau tidak kan tidak. Udah karena dari sana begitu. Bubur. Makanya kata Ustadz Dr. Budiansyah yang Lipia itu ya. Kata beliau kalau nama-nama daerah di kita itu jangan diarabkan. Aslinya kata beliau. Kalau Bandung Barat, sudah saya Bandung Barat. Biarkan orang Arab mengungkapkan kata barat. Orang Arab mengatakan Gorbiyah kan ya? Bandung Gorbiyah. Itu sudah salah sebetulnya. Karena Bandung Barat sudah isim alam. Isim alam. Ya. Kota baru orang Arab jangan disebut Madinatul Jadidah. Jangan. Sudah berubah nama. Jadi apa namanya? Kota baru. Ya. Nah, paling pakai itu. Kota baru bisanya Kuta Baru misal. Ya, silahkan. Tapi jangan dirubah dengan bahasa mereka. Kata Dr. Budiansyah hafizahullah, beliau mengatakan begitu. Iya. Orang Arab mah ingin dirubah. Kalau namanya sudah ada ke Arab-Araban itu tetap ditulis seperti Arab atau? Kalau sudah namanya ke Arab-Araban, tulis seperti itu. Iya. Soleh, dari Solihun. Gitu. Nah, kalau namanya siapa? Soleh. Ya Solih saja. Solih saja. Karena kalau nama itu sudah dari sananya. Ya, nama itu sudah dari sananya. Tidak bisa ya. Kata beliau, dan saya lebih pro kepada beliau. Walaupun orang Arab itu mengatakan Jawa, aina jauh, Jawi, Gorbiyah, Syarqiyah. Padahal Jawi Barat itu Jawi Timur itu kudu nama. Tapi mereka dirubah-rubah. Seperti yang barusan Al-Madinah. Karena nama aslinya itu kan Yathrib. Nah, dirubah jadi Al-Madinah pakai al. Yathribu. Karena dia isim alam yang dia goir Yathrib. Dirubah oleh Nabi jadi Al-Madinah. Ya. Dia punya irobnya ini bukan jadi simbol musuh juga. Yang Madinah tadi. Oh iya, bukan. Jadi munafiqul madinati al-madinati langsung aja mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Muslimin Makkah. Ini baru IGM baru itu. Yang nomor 9 jadi apa? Muslimu Makkata. Jadi Makkata ismun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-fathah li'annahu mamnu minas sorfi. Nah gitu. Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Kalau mau diteruskan, teruskan apa? Yang mamnu minas sorfi. IGM-nya apa? Al-alamu ma'a'udma. Nah itu tambahkan. Mamnu'un minas sorf. Misalkan al-alamu ma'a ujmah ya? Ujmah. Al-alamu ma'al ujmah. Ma'a ta'nis. Makkah. Ma'a ta'nis. Al-alamu ma'a ta'nis. Ada tak marbutoh. Isim alam, disitunya ada tak marbutoh. Quraisy
IGM bukan? Bukan. Bukan. Berarti Quraisyin. Quraisy. Itu baru satu ya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Jam berapa? Masya Allah. Ya. Sudah istirahat dulu ya. Istirahat dulu. 10 menit istirahat. Sampai setengah 10 kita masuk lagi. Saudari perempuan itu kan kaki Ya tergantung kita mu-nya itu siapa. Ukhtaki, ukhtaka. Boleh? Ukhtaka. kalau akhwat kaki Itu salah. Akhwat. Akhwat mah perempuan, saudari gitu. Para saudari perempuan. Akhwat mah jama. Jadi Muafiq yang akhwat itu jama muannas salim. Ya, bukan itu. akafu boleh aka boleh cuma kalau jadi anak 10 menit istirahat ya. Mau dibawa Ustaz gelasnya? Buahnya ya Ustaz? ini ke ini jamaah dulu ya itu ujar ya Ayo, ambil sendiri. Ayo, ambil sendiri. Silakan. Nih. Monggo silakan. Ayo. Dikelilingin lama, jadi habis giginya serbu yuk. Jambunya udah rajin banget dikupas. Ayo. Iya, soalnya penampilan luarnya kurang oke, jadi harus dikupas. Tapi wangi-wangi jambunya. Ayo, penampilan luarnya. Ayo silakan. Ini tugas dulu kalau nggak nanti Oh iya. Diserbu. serbu. Ini berapa? Bangun yuk. Ukis. Ayo. 10 menit berharga, ayo.